Bahlil di Bahlil sing jarene Aceh harap nyala ke apa 97% ge. Nyala ndasmu ki gudul siki ben angrem baen ke Aceh esi peteng dedet lil Bahlil matamu gue nyala iya matamu ke sing mencorong nyala meng duit. Olah kok ngletrai gue ya kok ngletrai mikir rakyatnya goblok. Oh lagi perwakilan padahal perwakilan tapi bun-bunane lah jan yakin. Bun-bunan wis nang hati-hati kayak gue. Sumpah ya Pak ya. Ya berapa? Kalau ramane nyong ki jane budek apa kepriwe ya? Iya berapa? Emperan gue. Cocote lagi Bahlil, cocote kok njaluk disadung ndase apa kepriwe? Lil Bahlil kok ya. Kok aja menyengsarakan ke Aceh ke didelang kok. Ya iya kono neduh nang nggon sing apik nang hotel bintang 5 rakyate sing sengsara banjir kayak matamu kue Bahlil walacan aneh ganti ubahin gue Bahlul olah goblok yakin utak bangkong aja gue pancan Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi itu lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Bahlil Lahadalia katakan kepada Pak Prabowo bahwa 93% listrik di Aceh sudah menyala atau pulih pasca bencana. Tapi ternyata faktanya di lapangan bahwa masih banyak wilayah di Aceh yang padam atau gelap gulita. Ini membuat masyarakat lagi-lagi menghujat Bahlil karena pernyataan ini tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi klaim ini dinyatakan oleh Bahlil pada hari Minggu 7 Desember lalu saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di kawasan Biren. Bahlil melaporkan kondisi kelistrikan dan dia mengatakan seluruh Aceh 93% malam ini menyala semua. Padahal faktanya di lapangan tidak seperti itu teman-teman. Banyak wilayah yang masih gelap gulita seperti di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Barat Daya. Mereka melaporkan bahwa listrik tempat mereka mati total. Dan klarifikasi dari pemerintah Aceh melalui juru bicara pemerintah membantah klaim 93% Aceh yang menyala ini. Dia menjelaskan bahwa pada saat Bahlil melapor, suplai listrik jaringan menengah di Aceh baru sekitar 60-70%. Masih ada kendala pada suplai tegangan tinggi dari pembangkit di Arun dan kerusakan jaringan distribusi akibat banjir. Jadi masyarakat mengistilahkan ini sebagai bentuk prank karena janjinya malam ini tidak terbukti, sementara mereka masih harus bergelap-gelapan menggunakan lilin atau genset. Di media sosial sangat kencang sekali yang menyatakan Pak Bahlil membohongi Pak Presiden soal kelistrikan di Aceh. Ini bagaimana tanggapan Pak Bahlil mengenai begitu? Ya, yang pertama kami dapat memahami perasaan dari saudara-saudara kami yang masih dalam bencana. Sesungguhnya malam itu adalah ratas, di mana ratas itu sebelumnya saya melakukan rapat dengan PLN, dengan Pertamina. Saya sebagai Menteri SDM meminta laporan dari baik Pertamina maupun PLN. Dan waktu itu PLN melaporkan kepada saya bahwa rasio elektrifikasi itu nanti di tanggal 7 hari Minggu malam, hari Senin paling lambat itu sudah mencapai 93%. Atas dasar laporan, karena mereka kuasai teknis, teman-teman PLN yang menguasai teknis, atas laporan itu kemudian dirapatkan dalam tim bencana, kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan itu juga dilaporkan oleh PLN. Kira-kira itu ceritanya, tapi tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa, karena sesungguhnya kalau tidak ada kendala di bagian elektrifikasi di gardu induk yang dari Biren ke Banda Aceh itu clear, tapi kan ya namanya saya kondisinya susah untuk diprediksi begitu. Jadi kalau Pak Presiden kita dulu pernah mengatakan sebagian bangsa Indonesia ini suka berbohong katanya ya, nggak salah ya, menterinya aja pun ada yang suka berbohong seperti Pak Bahlil. Pak Bahlil mengatakan malam ini listrik di Aceh 93% akan menyala katanya ya. Tapi buktinya sampai detik ini Aceh itu belum, lampunya itu ya masih pemadaman listriknya itu belum pulih.
Saat ini Pak Bahlil mengatakan lagi ya, dia akan menyalurkan LPG lagi. Aduh, hai, Pak Bahlil. Kayak mananya Menteri SDM kita ini ya. Aduh, hai. Ngeprank Pak Presiden. Bapak, 93% padam Bapak, 7% nyala. Kita usahakan nanti malam Bapak, 97% padam, 3% nyala Bapak. Dan kita optimis Bapak, lusa 100% padam Bapak, satu Aceh padam. Siap Bapak, siap Bapak. Terima kasih juga ISDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua malam ini Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi itu, lihat nih. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri SDM. Dan dalam hal ini kami menyampaikan kepada Bapak Menteri SDM, apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Kemudian di lapangan terjadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kaitan dengan itu, kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Demikian teman-teman media, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Aceh marah pada Menteri Bahlil yang bilang 97% listrik di Aceh normal. Jadi gini ceritanya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendapat protes keras dari masyarakat Aceh. Sebelumnya, saat ditanya Presiden Prabowo, Bahlil dengan yakin menjanjikan listrik di Aceh akan 97% normal pada Minggu 7 Desember. Namun, hingga memasuki hari Selasa 9 Desember, janji itu meleset jauh. Warga Aceh Tamiang mengaku sudah 2 minggu tanpa aliran listrik pasca banjir melanda. Masyarakat pun marah karena menerima informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Namun pada akhirnya Bahlil menyatakan permintaan maaf. Katanya banyak tantangan berat yang dihadapi tim di lapangan akibat kerusakan parah dari longsor dan banjir. Sehingga proses pemulihan memerlukan waktu yang lebih panjang. Waduh, kalau menurutmu bagaimana? Coba deh tulis di kolom komentar, aku pengen tahu pendapatmu. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua malam ini Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Bahlil. Lil, sing balik kerja di menteri teh koplok set teh. Uyuhan Pak Prabowo aja. Pilih menteri nu kieu patut aja. Tapi kan kadi prank ya presiden. Aduh, si jadol.
Aduh. Ah. Presiden saja dibohongi apalagi rakyat. Aduh, si jadol. Tina naon dijieuna ieu makhluk ieu. Terlihat ibu ini kesal sekali dengan Menteri Bahlil sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kenapa ini? Ternyata Menteri Bahlil menjanjikan listrik di Aceh segera nyala, tak ada lagi pemadaman bergilir. Tapi kenyataannya listrik tidak kunjung hidup, tetap gelap gulita. Nah, setelah berita ini bermacam-macam tanggapan dari netizen. Menteri yang paling berani ngeprank presiden, sekelas presiden aja dikibulin, apalagi dengan rakyat. Pak Presiden kena Frank Bahlil. Jangan percaya dengan omong-omong pejabat. Dan masih banyak lagi. Ini semata-mata karena mereka kecewa dengan Menteri Bahlil karena tidak menepati janjinya. Oh iya, Menteri Bahlil itu dalam video dia mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah besok malam semuanya udah stabil seperti biasa. Pemadaman bergilir udah hilang. Berarti kalau insya Allah itu antara iya dan tidak. Karena ini tergantung Allah. Karena mana insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Dan kenyataannya listrik belum juga hidup. Apakah Tuhan belum menghendaki? Atau ini hanya omon-omon? Atau memang ada kelalaian? Atau memang ada masalah? Tapi menurutnya bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. 93% malam ini Aceh semua nyala. Tuh kan, Pak Presiden, Bapak Presidenku yang ku sayang dan ku hormati, Bapak dibohongi lagi kan sama si Bahlil, Pak. Siapa? Lampu akan menyala malam ini. Mana, Pak? Boro-boro menyala. Masih kegelapan orang-orang Aceh, Pak. Bahlil, Bapak percaya. Ya Allah, Pak. Udah, Pak. Cut, Pak. Udah mau tahun 2026, Pak. Makhluk-makhluk begitu dihempas, Pak. Sama tim-timnya tuh. Udah, Pak. Dibuang, Pak. Hingga memasuki pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, Senin 8 Desember 2025, kondisi listrik di sebagian wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar di sejumlah titik itu masih belum menyala. Seperti salah satunya ini di kawasan Kruncut, Desa Bait, Kabupaten Aceh Besar, kondisinya lampu masih padam. Beberapa toko-toko warga seperti kios itu menyala karena ada genset atau mereka memakai genset, dan warga hingga saat ini masih ada yang lalu lalang. Kebanyakan mereka kembali dari warung kopi setelah mencari penerangan. Ini seperti salah satu kawasan Dusun Payung di Desa Bait. Kondisinya sampai saat ini listrik belum menyala. Hingga memasuki pukul 00.20 waktu Indonesia Barat, Senin 8 Desember 2025, sebagian titik di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar listrik masih padam. Seperti salah satunya di kawasan Kruncut, Desa Bait, Kabupaten Aceh Besar. Hingga saat ini lampu belum menyala. Seperti inilah kondisi perumahan warga. Jalanan sepi, kondisi benar-benar gelap. Tidak ada satupun penerangan. Ini contohnya Menteri ESDM Bahlil berbohong KPD Pak Presiden Prabowo. PP fakta di lapangan lampu tetap mati. Bahkan di Banda Aceh juga mati, apalagi di daerah yang kena musibah banjir. Prabowo saat ditanya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut katanya malam ini 93% listrik di wilayah Aceh akan menyala. Nah, bagaimana di kondisi di tempat Anda berada sekarang di Biren? Apakah memang benar-benar sudah tersambung kebutuhan listrik di Biren, di pengungsian oleh Menteri SDM yang dinyatakan oleh Menteri SDM tadi siang? Ya, benar sekali. Selamat malam Radi dan juga saudara. Ini memang pasca banjir yang melanda Aceh. Ini hampir seluruh wilayah Aceh padam listriknya, termasuk jaringan komunikasi begitu. Sementara ada 18 kabupaten ini. Di tempat saya melaporkan, di Biren, tadi memang Prabowo Subianto bersama dengan jajarannya, termasuk Menteri ESDM, Pak Bahlil ini mengunjungi tempat pengungsian di mana saya melaporkan saat ini. Memang tadi ketika kunjungan ini menyebutkan bahwa nantinya listrik ini akan kembali menyala atau kembali normal. Ini nanti pada minggu malam, yakni malam ini begitu.
Sementara untuk sebagian wilayah di Aceh ini memang untuk akses listrik ini sudah mulai pulih. Namun di tempat saya melaporkan saat ini memang kondisi di pengungsian itu belum pulih begitu. Sementara di sini tempat saya melaporkan listriknya masih padam begitu. Dan juga memang menurut pernyataan ini listrik akan perlahan mulai pulih secara bertahap begitu. Sementara tadi informasi yang kami peroleh juga dari pihak PLN ini menyebutkan bahwa nantinya saat ini ada 2 tower emergency yang sedang dikebut begitu. Dan juga tower emergency ini saat ini di pukul 5 sore tadi pengerjaannya sudah mencapai 89% begitu. Sementara jika nanti tower ini selesai pada malam hari ini, ditargetkan memang 4 kabupaten kota yang saat ini memang padam total listriknya akan pulih kembali, yakni di wilayah tengah, yakni Benar Meriah, kemudian Takengon begitu. Sementara juga ada Aceh Tamiang yang memang pasca banjir ini listriknya padam total. Sementara juga tadi menurut kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran, ini memang saat ini yang paling ditekankan dalam rapat pertemuan terbatasnya adalah bagaimana kemudian infrastruktur ini dapat kembali pulih begitu, termasuk jaringan komunikasi dan juga jaringan listrik, mengingat untuk proses distribusi dan juga proses pendataan serta proses evakuasi ini memang sangat membutuhkan listrik begitu. Radi. Ya, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, di tempat Anda berada sekarang saya dapat melihat di belakang Anda masih gelap gulita, listrik masih belum menyala, lampu semua masih padam, dan ini semoga juga bisa segera direalisasikan jika memang pernyataannya tadi akan berangsur ya, menyala di berbagai wilayah di Aceh. Tapi saya ingin tanyakan juga Rizka, untuk menyiasati keterbatasan listrik ini dari warga pengungsi di sana, bagaimana? Mereka kan pasti harus butuh juga listrik untuk mengisi daya handphonenya atau juga untuk jaringan internet yang membutuhkan listrik. Bagaimana mereka menyiasati ini? Iya, Radi, kalau kita lihat memang saat ini bahkan di pelayanan publik seperti rumah sakit ini bisa menggunakan genset yang menghabiskan BBM hampir 90 liter per jam sehingga bisa menghabiskan 2.000 liter dalam 1 hari begitu. Dan juga untuk urgensinya ini tidak mungkin, pernyataan dari informasi yang kami peroleh dari pihak rumah sakit ini tidak mungkin untuk memadamkan listrik dalam waktu yang lama, mengingat memang untuk pasien di IGD maupun di ICU ini alat-alat medisnya butuh tetap hidup begitu, untuk melakukan operasi juga tetap hidup. Sementara di beberapa wilayah di Biren ini memang listriknya ada yang menyala begitu, tapi di tempat saya melaporkan ini tadi pagi kemudian tadi siang juga listriknya sempat menyala, dan beberapa hari kunjungan kami di sini juga sempat menyala. Artinya memang kondisi listrik di sini tidak padam total, padamnya beberapa waktu, kemudian nanti beberapa waktu juga kembali hidup begitu. Namun kebetulan ketika saya melaporkan saat ini listriknya sudah padam sejak tadi sore. Begitu, Radi. Oke, artinya saluran listrik atau sambungan listrik ini masih parsial begitu ya, menyala di sebagian wilayah dan sepertinya bergilir. Tapi adakah informasi atau tidak kapan akan menyala, kapan akan dipadamkan? Ini tentu saja butuh komunikasi lebih lanjut oleh otoritas di sana, terutama PLN. Sudah ada posko di sana dari PLN sebenarnya untuk informasi kapan listrik menyala dan tidak? Rizka, terakhir singkat saja. Ya, kami belum menerima informasi dari pihak PLN kapan tepatnya listrik ini akan menyala secara menyeluruh begitu. Tapi memang informasi yang kami peroleh ada 2 tower emergency yang saat ini akan dikebut dan memang targetnya selesai pada hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, jika nanti selesai memang hampir di seluruh wilayah Aceh ini akan kembali normal begitu. Baik, situasi serba sulit masih dirasakan warga pengungsi di tempat Rizka Devi melaporkan di Biren. Semoga akan segera tersambung listrik di sana dan didengar oleh otoritas setempat. Terima kasih Rizka Devi melaporkan langsung dari Biren, Aceh.